Napoli tersingkir dari Liga Champions. Barcelona menang comeback versus Copenhagen. Benfica asuhan Mourinho bungkam Madrid. Arsenal sempurna di fase Liga Champions. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. AS Monaco versus Juventus di matchday terakhir fase grup Liga Champions berlangsung di Stade Louis Hill. Kedua tim langsung bermain terbuka sejak menit awal. Juventus berupaya keluar dari tekanan di sisa waktu, namun skor 0-0 bertahan hingga usai. Skor 0-0 menutup laga. Juventus finish di peringkat ke-13 dengan 13 poin dan lolos ke zona playoff. Sementara Monaco juga mengamankan tiket fase gugur di urutan ke-21 dengan 10 poin. PSG versus Newcastle United di Liga Champions berlangsung di Parc des Princes. PSG akhirnya memimpin pada menit ke-10. Vitina menembak ke pojok kanan gawang Newcastle. Newcastle menyamakan kedudukan pada injury time babak pertama dan Bruno yang mengirimkan ke tengah dan diselesaikan Joy Willock. Skor berubah 1-1. Tak ada gol tambahan hingga laga usai. Skor 1-1 bertahan sampai peluit akhir. Hasil ini membuat PSG finish di posisi ke-11 fase Liga dengan 14 poin dan gagal masuk 8 besar. Newcastle berada tepat di bawahnya dengan poin sama dan kedua tim harus melanjutkan perjalanan lewat babak playoff. PSV Eindhoven versus Bayern Munchen tersaji pada laga terakhir fase Liga Champions di Philips Stadion. Bayern lebih dulu membuka keunggulan pada menit ke-55 lewat Jamal Musiala. PSV meningkatkan intensitas serangan. Usaha itu berbuah hasil pada menit ke-74 ketika Ismail Saibari mencetak gol penyeimbang. Namun, Bayern memastikan kemenangan di menit ke-84. Harry Kane membuat Bayern kembali unggul 2-1. Hasil ini mengunci Bayern Munchen di peringkat kedua klasemen fase Liga sekaligus memastikan tiket langsung ke babak 16 besar. Di sisi lain, PSV harus puas terdampar di papan bawah klasemen dan dipastikan tersingkir. Borussia Dortmund versus Inter pada matchday terakhir fase Liga Champions berlangsung di Signal Iduna Park. Inter membuka keunggulan pada menit ke-81. Federico Di Marco mengeksekusi tendangan bebas dari depan kotak penalti. Di masa tambahan waktu, Inter menambah gol di menit ke-90+3. Andy Diouf melepaskan tembakan yang masuk ke pojok bawah gawang. Berkat hasil ini, Inter berada di posisi ke-10 klasemen Liga Champions dengan 15 poin, sedangkan Borussia Dortmund berada di posisi ke-17 dengan 11. Napoli versus Chelsea pada matchday pamungkas fase grup Liga Champions. Chelsea langsung membuka keunggulan pada menit ke-19 lewat penalti Enzo Fernandez. Napoli merespon di menit ke-33. Antonio Vergara mengirim sepakan terukur membuahkan skor menjadi 1-1. Tuan rumah berbalik unggul pada menit ke-43. Rasmus Højlund menyambar umpan silang. Memasuki babak kedua, Chelsea menyamakan kedudukan pada menit ke-61 via Joao Pedro. Chelsea memastikan kemenangan pada menit ke-82. Joao Pedro melepaskan tembakan mendatar. Hasil ini membuat Chelsea finish di peringkat ke-6 dengan 16 poin dan memastikan tiket ke-16 besar. Sementara Napoli harus tersingkir setelah hanya mengumpulkan 8 poin. Atletico Madrid versus Bodo Glimt di Liga Champions berlangsung di Civitas Metropolitano. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-15 lewat Alexander Sørloth. Bodo Glimt menyamakan kedudukan pada menit ke-34. Fredrik Jovold mengirim bola ke sudut kanan gawang Jan Oblak. Menit ke-59, Kasper Hoek menuntaskan kemelot di depan gawang Atletico mengubah skor menjadi 2-1. Hasil ini membawa Bodo Glimt finish di zona playoff, tepatnya di posisi ke-23 dengan 9 poin. Sementara itu, Atletico Madrid menutup fase grup di urutan ke-14 dengan 13 poin. Barcelona versus FC Copenhagen pada matchday ke-8 Liga Champions digelar di Camp Nou. Victor Dadason menaklukkan Joan Garcia untuk membawa Copenhagen unggul 1-0. Kebuntuan pecah di babak kedua. Robert Lewandowski membuat skor berubah menjadi 1-1. Menit ke-60, Lamine Yamal membawa Barcelona memimpin usai mengecoh kiper. 6 menit berselang, Barcelona mendapat penalti. Rapinya membalikkan skor menjadi 3-1. Barcelona makin nyaman. Menit ke-85, Marcus Rashford mencetak gol lewat tendangan bebas. Barcelona finish di posisi ke-5 fase Liga dengan 16 poin dan lolos langsung ke babak 16 besar Liga Champions. Sementara FC Copenhagen harus puas berada di peringkat ke-31 dengan 8 poin. Benfica versus Real Madrid pada laga terakhir fase grup Liga Champions digelar di Estadio da Luz. Real Madrid sempat unggul lebih dulu pada menit ke-30 via Kylian Mbappe. Keunggulan itu tak bertahan lama. Benfica menyamakan skor di menit ke-36 lewat Andreas Skjelstrup. Menjelang turun minum, Benfica berbalik unggul 2-1. Pavlidis mengeksekusi penalti.
Benfica menambah gol pada menit ke-54. Kaldrup mengubah skor menjadi 3-1. Pada menit ke-58, Mbappe mencetak gol keduanya, membuat skor menjadi 3-2. Di penghujung laga, Benfica memastikan kemenangan. Kiper Anatoly Turbin mengunci skor 4-2. Hasil ini membuat Real Madrid harus tampil di babak playoff dengan posisi ke-9 klasemen dengan 15 poin, sementara Benfica mengamankan tiket playoff di posisi ke-24 dengan 9 poin. Kylian Mbappe mencetak rekor baru di Liga Champions musim 2025-2026 bersama Real Madrid. Penyerang asal Prancis itu mengoleksi 13 gol dari 18 pertandingan fase grup, melampaui catatan Cristiano Ronaldo yang mencetak 11 gol pada fase grup musim 2015-2016. Kontribusi Mbappe mencapai sekitar 58% dari total 19 gol Real Madrid di Liga Champions musim ini. Catatan tersebut menjadi porsi gol terbesar yang pernah dibuat satu pemain dalam sejarah klub pada satu edisi kompetisi. Tottenham Hotspur versus Eintracht Frankfurt pada laga terakhir fase Liga Champions di DESG Bank. Kebuntuan pecah di awal babak kedua, menit ke-47, sundulan Christian Romero diteruskan Randal Kolo Muani menjadi gol pembuka Tottenham. Keunggulan Spurs bertambah di menit ke-77, Dominic Solanke untuk menaklukkan kiper Kauwa Santos. Laga berakhir 2-0 untuk Tottenham. Hasil ini membawa Spurs finish di posisi keempat klasemen fase Liga dan lolos ke babak 16 besar, sementara Frankfurt tersingkir di peringkat ke-33. Manchester City versus Galatasaray di Liga Champions berlangsung di Etihad Stadium. Tuan rumah membuka keunggulan saat laga berjalan 10 menit. Erling Haaland membawa City memimpin 1-0. Manchester City menambah keunggulan pada menit ke-29. Berawal dari sisi kiri, Ryan Cherki dengan tembakan terarah ke pojok kiri gawang. Tak ada tambahan gol hingga laga usai. Manchester City menang 2-0 atas Galatasaray. Hasil ini membuat pasukan Pep Guardiola finish di peringkat ke-8 fase Liga dengan 16 poin. Sementara Galatasaray menutup fase Liga di posisi ke-20. Erling Haaland kembali menurunkan catatan penting di Liga Champions. Penyerang Manchester City itu kini mengoleksi 56 gol dari 56 pertandingan, menyamai rekor torehan Ruud van Nistelrooy yang mencetak 56 gol dari 73 laga. Haaland pun naik menjadi pencetak gol ke-8 terbanyak sepanjang sejarah kompetisi tersebut. Selain itu, Haaland juga menjadi pemain pertama dari 5 liga utama Eropa yang mampu mencetak 40 gol bersama klub dan tim nasional pada musim ini di semua ajang. Liverpool versus Karabakh pada matchday ke-8 fase Liga Champions berlangsung di Anfield. Liverpool membuka keunggulan pada menit ke-15 lewat Alexis Mac Allister. 6 menit berselang, Florian Wirtz menggandakan skor 2-0 bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, menit ke-50 Mohamed Salah mencetak gol lewat situasi bola mati. Liverpool menjauh pada menit berikutnya. Hugo Ekitike mendorong bola ke gawang kosong. Mac Allister kembali mencatatkan nama jadi papan skor pada menit ke-61. Federico Chiesa menutup pesta gol di masa injury time, menutup laga dengan skor 6-0. Hasil ini membuat Liverpool finish di posisi ketiga klasemen Liga Champions dengan 18 poin dan melaju ke babak 16 besar. Sementara Karabakh lolos ke playoff usai menempati posisi ke-22 dengan 10 poin. Arsenal versus Kairat Almaty pada laga terakhir fase Liga Champions berlangsung di Emirates Stadium. Tuan rumah langsung membuka skor pada menit kedua lewat Victor Gyökeres. Kairat merespon cepat. Menit ketiga, tim tamu mendapat penalti. Jorginho mengubah skor menjadi 1-1. Arsenal kembali memimpin di menit ke-15. Kai Havertz melepaskan tembakan terukur ke gawang. Keunggulan tuan rumah bertambah pada menit ke-36. Gabriel Martinelli cetak gol ketiga Arsenal. Justru Kairat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-94. Ricardinho mengubah skor menjadi 3-2. Hasil ini memastikan Arsenal menyapu bersih fase Liga Champions dengan 8 kemenangan dari 8 laga. Meriam London finish sebagai pemuncak klasemen. Arsenal menutup fase Liga Champions musim ini dengan rekor sempurna setelah memenangi seluruh 8 pertandingan. Kepastian itu didapat seusai kemenangan 3-2 atas Kairat Almaty pada laga terakhir. Tim asuhan Mikel Arteta juga meraih kemenangan atas Athletic Club, Olympiakos, Atletico Madrid, Slavia Praha, Bayern Munchen, Klub Brugge, dan Inter Milan. Total Arsenal mencetak 23 gol dan hanya kebobolan 9 kali sepanjang fase tersebut. Catatan itu membuat klub asal London tersebut finish di puncak klasemen dan melaju ke babak gugur dengan modal performa stabil. Karim Benzema memutuskan untuk tidak turun dalam pertandingan Al-Ittihad berikutnya. Menurut laporan jurnalis Santi Auna, striker Prancis berusia 38 tahun itu merasa tidak puas dengan tawaran kontrak baru dari klub Liga Profesional Saudi sehingga mengambil keputusan secara sepihak. Kontrak Benzema saat ini akan berakhir pada Juni 2026 dan spekulasi terkait masa depannya meningkat sejak akhir tahun lalu. Meski situasi di luar lapangan memanas, performa Benzema tetap impresif dengan 12 gol dari 18 pertandingan musim ini.
Galatasaray dikabarkan telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Pape Gueye untuk kontrak selama 4 tahun. Menurut laporan jurnalis transfer Nicolas Kira, pemain berusia 27 tahun asal Senegal ini sebelumnya menonjol di Piala Afrika dan mencetak gol kemenangan saat final melawan Maroko. Musim ini, ia tampil dalam 22 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 2 gol dan memberikan 1 assist. Negosiasi antara kedua klub masih berlangsung untuk menyelesaikan proses transfer secara resmi. Chelsea memutuskan memulangkan Kendry Páez dari Strasbourg dan meminjamkannya ke klub Argentina River Plate untuk musim ini. Menurut laporan Fabrizio Romano, gelandang serang berusia muda ini akan menjalani pemeriksaan medis di Buenos Aires sebelum resmi bergabung. Páez sebelumnya tampil 21 kali bersama Strasbourg pada paruh pertama musim, namun belum mampu menjadi pemain inti secara konsisten. Langkah peminjaman ini dinilai sebagai solusi untuk perkembangan karirnya sambil memberi kesempatan bermain lebih banyak. Inter Milan dikabarkan hampir menyelesaikan transfer Moussa Diaby dari klub Saudi Pro League Al Ittihad. Menurut laporan Fabrizio Romano, winger asal Prancis itu telah menyetujui secara lisan kepindahan dengan skema pinjaman disertai opsi pembelian sekitar 35 juta euro dan saat ini menunggu persetujuan resmi dari pihak Al Ittihad. Diaby akan memperkuat lini serang Inter di posisi sayap kanan maupun sebagai penyerang. Langkah ini dilakukan untuk menjaga posisi mereka di puncak klasemen Serie A. Pellegrino Matarazzo, pelatih Real Sociedad terpilih sebagai pelatih terbaik La Liga untuk Januari. Berdasarkan laporan resmi La Liga, di bawah kepemimpinannya, Real Sociedad meraih 3 kemenangan dan 2 hasil imbang pada awal tahun, termasuk menang 2-1 atas Barcelona. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas kemampuan Matarazzo memaksimalkan potensi permainan dan menjaga performa konsisten di kompetisi yang ketat. Pesaing lain dalam nominasi termasuk Michael Sanchez, Girona, dan Claudio Giraldes, Celta. Burnley resmi mendatangkan gelandang berpengalaman James Ward-Prowse dari Southampton dengan status pinjaman hingga akhir musim 2025-2026. Ward-Prowse telah mencatat lebih dari 400 penampilan di Liga Premier Inggris dan 11 caps untuk tim nasional Inggris. Pemain berusia 31 tahun ini pindah dari West Ham United setelah musim ini jarang mendapat kesempatan bermain. Kesepakatan ini tidak mencakup opsi pembelian permanen dan Ward-Prowse akan berada di Turf Moor hingga musim berakhir sebagai upaya memperkuat lini tengah Burnley. West Ham United resmi mendatangkan winger asal Spanyol Adama Traoré dari Fulham dengan status permanen. Pemain berusia 30 tahun ini kembali bekerja sama dengan pelatih Nuno Espirito Santo yang sebelumnya menanganinya di Wolverhampton Wanderers. Traoré dikenal dengan kecepatannya sehingga diharapkan menambah opsi serangan West Ham dalam menghadapi tekanan di papan bawah Liga Inggris. Musim ini ia tampil 15 kali untuk Fulham, namun hanya sekali menjadi starter tanpa mencatat gol maupun assist. Lucas Paqueta kembali ke klub masa kecilnya, Flamengo, setelah West Ham menyetujui transfer dengan nilai 42 juta euro. Menurut laporan Fabrizio Romano, pemain tengah serang asal Brasil berusia 28 tahun ini diperkirakan menandatangani kontrak 5 tahun. West Ham menyatakan telah mengizinkan Paqueta membahas persyaratan pribadi setelah pemain itu menegaskan keinginannya pulang ke Brasil karena alasan keluarga dan pribadi. Klub sempat mencoba mempertahankan Paqueta, tetapi sang pemain tetap teguh. Aston Villa mengumumkan kembalinya Douglas Luiz dengan status pinjaman hingga akhir musim ini. Gelandang asal Brasil tersebut sebelumnya menjalani paruh pertama musim dengan Nottingham Forest, juga dengan status pinjaman dari Juventus. Menurut laporan klub, Douglas Luiz pernah memperkuat Aston Villa selama 5 musim sebelum pindah ke Italia pada 2024, klub yang dianggapnya sebagai tempat paling membahagiakan dalam karirnya. Kepulangan ini diharapkan memperkuat lini tengah Villa di sisa musim Premier League. Aston Villa menghadapi masalah kebugaran setelah sejumlah pemain inti harus menepi. Pelatih Unai Emery memastikan Youri Tielemans absen 8 hingga 10 pekan akibat cedera pergelangan kaki saat menang 2-0 atas Newcastle, sehingga diperkirakan baru kembali pada April. Cedera ini menambah daftar pemain inti yang cedera, termasuk Boubacar Kamara yang dipastikan tidak akan tampil lagi musim ini setelah menjalani operasi lutut, serta Kapten John McGinn yang akan absen sekitar 6 hingga 8 minggu. Manchester City resmi melepas Oscar Bob ke Fulham dengan nilai transfer mencapai 27 juta pound sterling. Pemain sayap asal Norwegia berusia 22 tahun ini akan menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak di Craven Cottage. Berdasarkan laporan Fabrizio Romano, kesepakatan juga mencakup klausul 20% bagi City dari penjualan berikutnya serta hak untuk menyaingi tawaran masa depan terhadap pemain ini. Transfer ini merupakan hasil negosiasi yang berlangsung beberapa minggu. Bob diharapkan segera menjadi bagian dari skuad Fulham musim ini.
Chelsea secara resmi mengumumkan bahwa Raheem Sterling meninggalkan klub berdasarkan kesepakatan bersama. Sterling bergabung dengan Chelsea pada musim panas 2022 setelah pindah dari Manchester City. Chelsea menyampaikan apresiasi atas kontribusi Sterling dan mendoakan kesuksesan pemain berusia 31 tahun tersebut di klub berikutnya. Menurut laporan The Telegraph, kesepakatan ini memungkinkan Chelsea menghemat pengeluaran besar dari gaji Sterling sebesar 300.000 pound sterling per minggu. Kini Sterling dapat bergabung dengan klub baru sebagai pemain bebas transfer. Manchester United mengumumkan bek Patrick Dorgu sebagai pemain terbaik Premier League untuk pekan ini, menyusul penampilan gemilanya saat menghadapi Arsenal. Menurut laporan resmi Liga, Dorgu mencetak gol menakjubkan yang membantu MU meraih kemenangan 3-2 di Emirates Stadium. Selain gol tersebut, pemain asal Denmark itu tampil solid di lini belakang dan depan. Penampilan ini menegaskan peran penting Dorgu dalam skuad asuhan Michael Carrick yang terus berupaya menjaga konsistensi hasil di kompetisi Liga. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.